Oke. Investasi. Istilah ini makin populer dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Generasi milenial makin melek terhadap perencanaan keuangan, salah satunya dengan melakukan investment. Apa itu investasi? Banyak orang yang kerap melontarkan pertanyaan tersebut. Pasalnya, mereka masih meragukan apakah investasi itu menguntungkan atau justru merugikan. Tak heran jika banyak orang yang beranggapan seperti itu. Soalnya banyak kasus di mana orang bangkrut karena investasi. Tapi di balik itu banyak juga loh orang yang sukses dan tajir melintir berkat investasi. Contohnya saja Warren Buffett yang memang sudah terjun berinvestasi sejak usia 11 tahun. Jadi wajar saja kalau kini ia memiliki total kekayaan mencapai 72,5 miliar US dollar. Yang jika dirupiahkan mencapai 1061 triliun rupiah. Kok bisa ya? Emangnya apa sih itu investasi? Nah, investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau singkatan dari OJK, arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat-surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi dengan investasi, kamu hanya perlu menanamkan modal dan menunggu dana kamu berkembang biak. Makanya tak heran jika ada istilah investor tetap menghasilkan uang meskipun ia tertidur. Itulah salah satu karakter investasi. Misalnya nih, Anton membeli 2 gram emas batangan seharga 400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di brankas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi 500.000 per gram. Anton pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapat keuntungan 100.000 per gramnya. Tindakan Anton membeli emas pada tahun 2005 inilah yang disebut dengan investasi. Dan keuntungan sebesar 100.000 dari selisih harga beli tersebut disebut dengan keuntungan. Jadi kebayangkan berapa pundi-pundi kekayaan yang didapatkan Anton kalau dia menggelontarkan dana dalam jumlah yang besar. Secara umum ada 2 jenis investasi, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yaitu investasi yang keuntungannya diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Sementara investasi jangka panjang yaitu investasi yang pengembaliannya bisa didapatkan dalam kurun waktu di atas 3 tahun. Jangka waktu investasi ini biasanya juga terkait dengan jumlah keuntungan. Itu sebabnya lazimnya investasi jangka panjang memberikan keuntungan yang lebih besar ketimbang investasi jangka pendek. Ini karena keuntungan investasi jangka pendek bisa didapatkan lebih cepat. Namun demikian, melakukan investasi juga mengandung resiko karena bisa saja seseorang akan kehilangan dana atau aset lain ketika investasi tak sesuai harapan atau bahkan gagal. Nah, manfaat investasi yang pertama yaitu memberi ruang bagi aset dan harta kita untuk terus berkembang. Dengan demikian, aset dan harta kita juga bisa melawan tingkat inflasi. Hal ini berbeda dengan menabung yang membuat harta kita termakan tingkat inflasi. Yang kedua yaitu meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti pembelian tanah, apartemen, atau rumah yang harganya kelak akan naik. Namun peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Memenuhi kebutuhan di masa depan, karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan. Investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan karena nilainya akan naik. Selanjutnya yaitu gaya hidup yang hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi.